wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guswanto. Kali ini membahas mengenai materi ini, bagaimana membangun tim kerja yang kuat. Materi ini saya dapatkan dari Triarko Nurlambang, beliau dari Universitas Indonesia, dan materi ini didedikasikan untuk Bank Indonesia. Sebelum kita berlanjut mengenai bagaimana cara membuat tim yang kuat, itu kita harus paham terlebih dahulu mengenai definisi dari tim itu sendiri. Nah, tim itu apa? Yaitu satu kumpulan individu yang tergabung dalam satu sistem sosial yang lebih besar, seperti organisasi. Nah, mereka ini di dalamnya itu saling mengenal, kemudian dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri dan juga pihak lain mengakui bahwa mereka adalah sekumpulan tim yang memiliki tujuan bersama, kesepakatan bekerja sama, dan standar kerja serta prestasi yang disepakati. Nah, kenapa sih kita butuh tim? Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu kita kekuatan tim ini lebih baik dibandingkan dengan individual. Kemudian yang kedua itu tim kerja yang baik akan menghasilkan sinergi yang baik. Nah, manfaat dan risiko membangun tim. Yang pertama itu kita membahas mengenai manfaat membangun tim. Yang pertama adalah mampu memotivasi lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, berbagi tanggung jawab dan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga adalah respon yang lebih cepat terhadap dinamika teknologi. Yang keempat itu klasifikasi pekerjaan lebih sederhana. Jadi pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh satu orang gitu ya, dengan workload yang tinggi, itu bisa dibagi-bagi ke beberapa orang di dalam tim tersebut, sehingga pekerjaan tersebut lebih sederhana untuk diselesaikan atau lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya itu lebih dapat menerima nilai-nilai informal dan baru. Kemudian memiliki komitmen yang selaras dalam mencapai tujuan. Seperti yang kita ingat tadi, bahwa definisi tim itu sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, sehingga mereka memiliki komitmen yang selaras untuk mencapai tujuan. Kemudian pendekatan proaktif. Selanjutnya penghargaan terhadap diri lebih baik. Yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi sehingga proses pengambilan keputusan itu lebih baik, berbagi pengetahuan, dan lebih mampu waspada terhadap ancaman. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan tersebut dibutuhkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan pendapat-pendapat yang berbeda itu mudah ditemukan di dalam perbedaan isi kepala, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah risiko terhadap tim. Yang pertama itu dapat memakan waktu lebih lama, bahkan tidak jarang itu kita kehabisan waktu. Yang kedua adalah timbul kebingungan, tidak terkendali, dan tidak beraturan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya seringkali dipandang negatif oleh aliran lama. Nah, ketika kita sudah berkumpul menjadi satu kelompok, tidak jarang kelompok lain ini akan memandang bahwa kita ini dipandang negatif gitu oleh aliran atau kelompok yang lama gitu, yang lebih dahulu sudah terbentuk. Kemudian membutuhkan proses yang cukup lama dalam membentuk tim yang kuat. Perlu perhatian khusus dalam memelihara tim kuat. Nah, apa saja sih syarat untuk mencapai tim yang efektif? Yang pertama itu setiap anggota wajib berpartisipasi dalam setiap kemungkinan tugas teman kerja yang lain. Jadi dibutuhkan proaktif dari anggota-anggota tim di dalamnya. Yang kedua, saling memberdayakan satu sama lainnya. Nah, saling memberdayakan bukan berarti saling memanfaatkan. Saling memberdayakan adalah saling kerjasama, saling menolong. Kemudian di dalam tim tersebut ketika ada suatu tugas yang memang harus dikerjakan secara bersama, anggota tim tersebut wajib untuk saling membantunya. Dan yang ketiga adalah berbagi informasi secara terbuka. Nah, berbagi informasi secara terbuka ini berguna untuk
banyak hal ya. Salah satu contoh besarnya itu dalam pengambilan keputusan, sehingga penyebaran informasi tersebut merata kepada setiap anggota tim. Yang terakhir adalah manfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh anggota tim. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga pemimpin dari suatu kelompok tersebut wajib mengetahui karakter dari setiap anggota tim. Jadi untuk memanfaatkan atau memberdayakan anggota tim tersebut, ya ketua kelompok harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan dari setiap anggotanya, seperti itu. Nah, tim yang efektif itu pada kenyataannya dibangun dari suatu perjalanan pengalaman yang kaya dari masing-masing anggota, sehingga dapat saling mempengaruhi dan berbagi, serta dapat merubah dan membentuk suatu pola perilaku baru yang sinergis di antara mereka. Itu untuk materi membangun tim yang kuat dan efektif dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.